Bayangin kamu nanam sebuah pohon hari ini. Bukan pohon mangga, bukan pohon kelapa, tapi pohon uang. Tahun demi tahun berlalu, ada badai, ekonomi krisis, inflasi gila-gilaan, mata uang jatuh. Tapi pohon ini tetap berdiri. Bahkan makin gede, makin rimbun dan buahnya makin manis. Charlie Munger, partner legendarisnya Warren Buffett di Berkshire Hathaway, punya sebutan keren buat pohon ini, aset abadi. Bukan cuma aset yang bisa bikin kamu dapat uang, tapi aset yang nggak bakal mati selama dunia masih berputar. Nah, di sini kita bakal ngobrol soal apa itu aset abadi, gimana cara nyari, dan kenapa kebanyakan orang justru nggak meliriknya sama sekali. Jadi gini, ada aset yang bisa bertahan ratusan tahun, nilainya malah naik terus. Ada juga yang baru dibeli hari ini, tahun depan udah nyungsep nilainya. Charlie Munger bilang, aset abadi punya 3 ciri. 1. Nilainya makin lama makin tinggi, bukan makin habis. Kebutuhannya nggak bakal hilang walau zaman berubah. 3. Susah banget diganti karena punya keunggulan yang langka. Contoh gampang, Coca-Cola. Berkshire Hathaway beli di tahun 1988. Sampai sekarang lebih dari 35 tahun Coca-Cola masih laku miliaran botol tiap tahun. Dividen naik terus. Kalau mau gampang bayangin, ada 2 tipe aset. Pertama, jam pasir. Tiap tahun isinya berkurang sampai habis. Kedua, batu karang di laut. Dihantam ombak ratusan tahun tetap berdiri. Mayoritas orang beli aset tipe jam pasir, nilainya turun, cepat usang tergantung tren. Munger, dia pilih batu karang, yang makin tua malah makin mahal. Aset abadi ini banyak bentuknya. Misalnya, bisnis dengan brand kuat kayak Rolex, Coca-Cola, Disney, orang beli bukan cuma produknya tapi cerita dan prestisnya. Properti di lokasi legendaris, tanah di jantung kota besar, perang pun nggak bisa ngilangin nilainya. Skill yang nggak bakal basi, negosiasi, berpikir kritis, manajemen uang, ini aset yang kamu bawa di kepala. Sumber daya alam terbatas, emas, tanah subur, air bersih, supply terbatas, demand abadi. Sekarang cerita nyata. Ada seorang investor senior di Amerika namanya Lawrence. Mulai investasi tahun 70-an. Dia nggak ikut-ikutan beli saham teknologi yang lagi nge-hype. Dia masuk ke perusahaan listrik, pabrik makanan, sama distribusi air. Hasilnya, krisis 1987, pasar anjlok 22% sehari, portofolionya cuma turun 6%. .com bubble 2000, orang kehilangan 70% kekayaan, dividennya malah naik. Krisis 2008, orang panik jual aset tapi semua orang tetap butuh makan, minum, dan bayar listrik. Dia pegang satu prinsip, manusia selalu butuh kebutuhan dasar. Taruh uang di sana dan aset itu akan hidup lebih lama dari kamu. Terus, kenapa banyak orang nggak melirik aset abadi? 2 alasan. 1, kurang sabar. Butuh 10-20 tahun buat kelihatan hasilnya. Berusaha ke bawah tren. Lihat aset yang lagi naik, buru-buru masuk, lalu nyangkut pas tren, selesai. Munger pernah bilang, salah satu rahasia sukses adalah duduk diam di atas aset hebat untuk waktu yang sangat lama. Kalau kamu mau nyari aset abadi versi kamu sendiri, coba tes pakai 3 filter ini. 1. Punya perlindungan dari kompetitor, entah brand kuat, regulasi, paten, atau jaringan besar. 2. Relevan sampai 50-100 tahun ke depan. Tanyain, cucu gue nanti masih butuh ini nggak? 3. Nggak tergantung satu tren atau teknologi kayak Coca-Cola yang tetap laku walau tren minuman berubah. Dan ini bisa kamu terapin di hidup sehari-hari. Bangun skill yang abadi. Pilih barang berkualitas yang tahan lama. Atau invest di bisnis yang jual kebutuhan pokok di komunitas kamu. Aset abadi itu prinsipnya simple. Bayar sekali, nikmati selamanya. Charlie Munger ngajarin satu hal, aset terbaik adalah yang masih ngasih manfaat, bahkan setelah kita udah nggak ada di dunia ini.
Kalau kamu bisa kumpulin aset kayak gini, kekayaan kamu nggak cuma bertahan seumur hidup, tapi bisa jadi warisan lintas generasi. Charlie Munger pernah berkata uang besar itu bukan dari membeli atau menjual, tapi dari menunggu.